Oke. Buat apa bedain antara otak dan Ada batin bedanya itu? pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus dioleh oleh otak dan otak terima perintah itu kan. Saya nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa yang ada perlu saya akan jawab, ya Ustaz. Tolong Ustaz jelaskan kepada Rocky Gerung. Tolong Ustaz jelaskan kepada Rocky Gerung beda otak dan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui ya, untuk Rocky Gerung, sebenarnya otak dan hati itu ada bedanya. Ya, hati itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab disebut qalbu, ya qalbu. Kalau kita mau ketahui antara hati kalbu sama. Bedanya kalau kalbu bahasa Arab, hati bahasa Indonesia. Tapi hati yang dimaksud di sini bukan hati seperti yang ada jual di pasar itu, yang suka dimakan orang, hati kambing, hati kerbau, hati ayam dan sebagainya, bukan itu. Atau kalau dalam bahasa medis apa? Fungsi hati sebagai penawar racun, bukan itu hatinya. Kalau hati itu dalam bahasa Arab nama kabid, tapi ini kolbu. Kolbu itu hati sanubari. Nah, di mana letak bedanya antara otak dan kolbu? Mari kita bahas. Kalau yang otak, hasil kerja otak untuk diketahui oleh Rocky Gerung, hasil kerja otak itu nama pikiran. Untuk apa pikiran? Pikiran itu pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi pikiran itu mencari yang mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, saya beri contoh ya. Alam semesta ini, di dalam mulut akal atau pikiran kita pasti ada yang menciptanya. Betul kan? Coba dihayati sebenarnya ya. Pasti ada kan? Mustahil alam ini ada tanpa yang menciptanya. Pasti ada yang mencipta alam semesta ini. Nah, tahu kan? Itu kerja akal. Akal mencari. Apa kerja kalbu? Kalbu meyakini kerja akal. Itu nama kalau dalam bahasa Arab disebut tadabbur. Berpikir lalu menghayati. Inilah menghayati, itulah kerjanya kolbu, kerja hati. Beda loh antara hati dengan atau antara otak atau apa dengan hati. Nah, kita mau paham, makanya kita harus paham ilmu agama. Kalau mau cerdas otaknya, kuasai ilmu agama. Kalau cuma akal doang tidak bisa, ya. Makanya kita harus pintar tentang agama, pintar tentang Al-Quran, sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan orang. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk di sini saya sampaikan untuk apa? Karena pada umumnya orang tak tahu apa kata Rocky Gerung benar, orang kagum sebenarnya. Kalau orang tak tahu apa fungsi akal. Akal gunanya membeda antara benar dengan yang salah. Dengar baik-baik. Akal gunanya membeda antara yang benar dengan yang salah. Hati kerja meyakini kerja akal. Tanpa hati akal tidak ada berarti. Jadi contohlah, siapa yang pasti yang mencipta langit dan bumi, pasti ada yang menciptanya. Kata akal, ya. Itu aja, selesai. Mana bisa? Seperti itu aja cerita. Tapi kalau
kalau yang nama hati menghayati kerjanya akal. Jadi antara hati dengan akal itu tidak boleh harus sinkron, ya, tak boleh bertentangan. Nah, kalau bertentangan antara akal dan hati, itulah hidup manusia itu kacau. Nah, itu ya, makanya kita harus punya agama. Karena agama Islam itu petunjuknya jelas, Al-Quran, hudan linnas. Di dalam Quran itu ada namanya Furqan, hati yang mutlak. Furqan itu apa? Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kalau tidak benar pasti salah. Bagaimana kita tahu barang itu benar atau salah? Kita harus ada timbangannya. Apa timbangannya? Itu Al-Quran. Apa saja yang bertentangan Al-Quran berarti salah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita harus tahu, ya, harus punya neraca, ya. Maka dalam Quran dikatakan oleh Allah hudan linnas. Nah, Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk manusia, way of life, pandang hidup manusia. Nah, jadi menjelaskan itu akal yang sehat, akal yang dibimbing Allah lewat Al-Quran. Itu wahyu Allah. Jadi untuk Rocky Gerung, kalau antum jawab itu antara akal dengan apa? Dengan hati, atau antara otak dengan hati, itu sama, itu antum salah sekali. Berarti antum banyak belajar supaya antum lebih pintar, ya. Supaya lebih pintar, banyak belajar. Kita kuasai Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada Pak apa nih yang bertanya ini, Pak apa namanya, apa ini, memang saya kasih tahu juga untuk supaya kita paham, ya. Jangan kita maksudnya orang tersalah. Jadi kalau tersalah orang sesat selama-lamanya. Nanti terjadi nama kesalahan, apa? Kesalahan yang sangat jauh nantinya. Pergenerasi nanti. Kalau salah hari ini, generasi risikonya juga akan salah. Seharusnya kita sebagai generasi kita ini harus bisa generasi pelurus, generasi penerus dan pelurus bangsa. Jadi itu memang saya terpaksa saya luruskan juga dari perkataan dari Rocky Gerung. Kelihatannya belum ada yang berani melurus, Pak, ya. Ya, makanya kita punya suatu kemampuan. Nampak kawan kita salah, langsung diluruskan. Jangan dibiar-biar lagi, ya. Oleh sebab itu, untuk diketahui Rocky Gerung, antara otak dan hati itu beda, kerjanya juga beda. Tapi harus kerjanya tidak boleh dia berlawanan, harus sinkron ya antara otak dan hati. Kerja otak apa kerjanya? Bisa berpikir, menghasilkan akal, pikiran, sedangkan hati kerjanya meyakini daripada kerja akal, ya. Tanpa hati, akal tidak ada makna sama sekali. Tanpa akal, hati harus tidak ada bermakna sama sekali. Kerja sama, ya, satu paket, ya, harus kita pahami, ya. Untuk Rocky Gerung, mudah-mudahan Rocky Gerung paham, dan pengikut-pengikutnya juga harus paham, harus suka apa. Kita harus punya apa, ya, filter. Jangan pas asal dengar orang betul kata orang, betul kata salah kata orang, salah peraut seperti itu. Kita harus punya filter, ya, punya filter. Harus punya filter kita, harus punya neraca, kita punya timbangan. Apa dasarnya benar dia dan apa dasar dia salah, harus kita tahu, ya. Jangan kita asal ikut-ikutan, itu tak bagus. Jadi, ya, kalau mau generasi kita lebih mantap kalah, ya, generasi ini dengan ilmu. Akal dan ilmu jangan sampai terpisah. Akal, ilmu, ya. Bagaimana kita supaya mantap, harus punya akal, punya ilmu. Nah, itu kita harus ketahui, ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.